Jadi kalau Anda dengar sayup-sayup di eh, luar kampung sini, motor yang digeber-geber dengan keras dan itu sangat mengganggu lingkungan, itu adalah satu ekspresi dari masyarakat yang hampir bisa dipastikan bahwa itu ekspresi yang tidak rasional. Nah, kenapa tidak rasional? Ya karena kalau dilihat dari sisi makro begitu ya, mayoritas masyarakat kita masih rata-rata IQ-nya masih eh, terendah di 11 negara ASEAN. Kalau diukur 169 negara itu, kalau tidak salah itu kita berada di urutan 130, itu sangat rendah. Kemudian kalau kita kaitkan dengan eh, fenomena ya, fenomena pilpres yang kebetulan menyinggung masalah eh, yang terkait dengan urusan perut, mengenai makan siang gratis, kemudian susu gratis, itu tentu sekilas menarik bagi lapisan masyarakat seperti saya ini ya. Ini bukan untuk mendramatisir keadaan, tapi ini realitas. Ini adalah singkong ungu yang per kilonya harganya 6.000 ya, untuk mengganti sarapan, untuk istilah kerennya substitusi ya. Ini bukan komplementer tapi substitusi. Tidak ada nasi ya, ubi goreng juga tidak masalah. Nah, terkait dengan, maaf, terkait dengan peningkatan asupan nutrisi bagi, kalau kemarin tempat diskusi secara spesifik itu untuk anak-anak sekolah, tapi sebetulnya itu juga kurang tepat, karena kalau anak-anak sekolah yang mampu, saya kira juga tidak perlu makan siang dan susu gratis, karena untuk tidak hanya untuk dirinya sendiri, bahkan dia mentraktir pun tidak masalah, sehingga tidak butuh asupan gratis dari pemerintah. Kalau dasarnya adalah rasa keadilan, mau tidak mau kita harus berorientasi pada minimal 26 juta rakyat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Nah, terkait dengan, kembali ke masalah tadi, masalah nutrisi gratis yang anggarannya 400 direncanakan, kalau misalnya pasangan ini jadi 400 triliun ya. Itu juga terjadi perdebatan anggaran dari mana. Kalau misalnya itu ditingkatkan pajak, itu yang ditingkatkan apa? Taruhlah tax ratio yang saat ini kita terengah-engah dengan kurang lebih 10% untuk meningkat menjadi 12% saja tidak bisa, apalagi kalau misalnya 23. Itu sebagian ahli mengatakan itu mungkin bisa dikatakan ya mengada-ada, ya itu urusan para ahli ya. Kemudian pada dua episode sebelum ini secara berturut-turut saya mengungkap tentang bahwa untuk beras kita juga ternyata masih harus impor dari Thailand dan Vietnam. Kemudian kalau itu menyangkut kedelai yang kebetulan mengalami penurunan produksi yang paling buruk di antara
tanaman-tanaman pangan itu juga harus mengimpor dari Amerika, dari Argentina, dan dari Brasil. Nah, untuk item yang satunya yang juga lagi viral, yaitu susu ya. Nah, ternyata meskipun di ini daerah Boyolali ini termasuk penghasil susu segar besar, tapi kalau dilihat dari provinsi itu yang terbesar masih Jawa Timur, kemudian disusul Jawa Barat, kemudian baru Jawa Tengah. Jawa Timur itu sekitar kalau tidak salah 500 sekian, hampir setengah juta liter kalau tidak salah, tolong dicek. Nah, untuk Jawa Barat kurang lebih setengahnya dari Jawa Timur, untuk Jawa Tengah kurang lebihnya adalah setengah dari Jawa Barat. Kalau di total kebutuhan susu nasional kita itu bisa disuplai oleh produksi dalam negeri itu ternyata hanya kurang lebih 20%. Sedangkan sisanya ya sudah pasti impor. Nah, ternyata kalau kemarin kita singgung negara asal impor beras itu Vietnam dan Thailand, kemudian delay Amerika, Argentina, dan Brasil. Untuk susu ini yang produsen terbesar di dunia itu ya ternyata juga Amerika Serikat, kemudian disusul India, kemudian Amerika, India, kemudian Brasil kalau tidak salah, kemudian Tiongkok, kemudian Jerman, Rusia, Perancis, sampai yang 10 terbesar terakhir itu adalah Turki. Artinya kita dari sisi itu juga belum mandiri. Dari sisi karena susu ini dianggap satu asupan strategis untuk peningkatan IQ. Itu pun kita belum mandiri, sehingga betapa kemandirian pangan yang itu sebetulnya sangat strategis itu perlu penanganan yang jauh lebih penting dibanding segera menyelesaikan IKN misalnya. Jadi dalam hal ini saya sepakat dengan ide salah satu paslon tentang masalahnya bukan dilanjutkan atau dihentikan, tapi adalah skala prioritas. Jadi kalau misalnya pangan saja kita belum mandiri, kemudian ketimpangan antar daerah, kasus kemarin misalnya yang terjadi di Papua tentang seorang pendeta yang menolong seorang ibu-ibu yang menurut salah satu paslon juga jalannya tidak hanya buruk, tetapi memang tidak ada jalannya. Ini satu gambaran basic need yang kebutuhan dasar yang harus segera dipenuhi oleh siapapun yang memerintah. Jadi kalau saya itu menghimbau kepada ya kalau sekarang kepada 3 pasangan calon ini untuk tidak sekedar berpikir bagaimana terpilih, tapi ketika Anda itu berkampanye dan sebagainya, itu bukan dalam rangka menarik simpati, tetapi memang Anda betul-betul berpikir basic need masyarakat itu ini. Ya meskipun itu juga harapan yang barangkali boleh dikatakan sia-sia, karena kampanye ya tentu kaitannya dengan marketing politik. Ya sebagai masyarakat biasa ya sebetulnya melihat
kontestasi yang semacam ini ya kalau menggunakan ya itu gambaran, sekali lagi gambaran ungkapan masyarakat yang mencerminkan IQ kita yang masih rendah, sehingga ungkapannya ya ungkapan yang tidak rasional, yaitu kita harus keterima sebagai satu kenyataan, dan itu menjadi PR besar bagi setiap kandidat capres dan cawapres, cehi para ketua partai, karena ya gimana lagi, instrumen politik yang kita punya itu ya, sebetulnya banyak tokoh-tokoh masyarakat yang punya cara pandang yang jernih, tapi karena dia tidak terlibat dalam mesin politik, maka pemikiran dan atau visi ke depan itu tidak terakomodasi dalam konstelasi politik di Indonesia. Hingga harapan satu-satunya yang bisa kita lontarkan, saya mewakili sekali lagi mengklaim 26 juta rakyat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Maaf, ini nadanya agak keras. Siapapun Anda, calon pemimpin Indonesia, itu Anda akan kalau bahasa Jawanya itu kualat ya dengan rakyat. Anda jangan bermain-main dengan rakyat. Mungkin sesaat bisa dibeli, tapi pertanggungjawaban jawaban Anda terhadap republik ini itu tidak selesai ketika Anda berhenti menjabat. Kira-kira seperti itu ya. Kalau ungkapan Jawa itu kabeh bakal ngunduh woing pakarti. Jadi semua pasti ada balasannya. Salam konstitusi.